Assalamualaikum, salam. Perkenalkan, nama saya Kakak Rogagas dengan NIM A101 222 1155. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu isu penting yang sering luput dari perhatian, kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut dengan KDRT yang dialami oleh perempuan dan bagaimana akses terhadap keadilan menjadi tantangan besar. Di sini kita akan mengambil contoh kasus nyata, yaitu seorang perempuan yang bernama NYS dengan 35 tahun telah menjadi korban KDRT oleh suaminya selama bertahun-tahun. Ia mengalami kekerasan fisik dan verbal, namun saat melapornya ia justru menghadapi berbagai hambatan. Yang pertama itu tidak didukung keluarga dan takut akan stigma sosial. Dan aparat penegak hukum yang kurang memahami masalah KDRT. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Mari kita bahas. Yang pertama itu peran pemerintah. Peran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam kasus ini. Antara lain yaitu menyediakan layanan pengaduan dan perlindungan seperti unit pelayanan perempuan dan anak, atau bisa disebut dengan UPPA, di kepolisian dan rumah aman. Melatih aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap korban KDRT sehingga korban tidak dipersulit saat melapor. Selanjutnya itu memberikan bantuan hukum gratis melalui lembaga bantuan hukum atau bisa disebut dengan LBH untuk korban yang tidak mampu. Selanjutnya itu melakukan sosialisasi dan edukasi publik agar masyarakat lebih sadar dan paham bahwa KDRT adalah kejahatan, bukan urusan domestik belaka. Kesimpulannya yaitu pemerintah wajib memastikan akses keadilan bagi korban dan membangun sistem yang mendukung, bukan menyudutkan korban. Yang kedua itu peran masyarakat. Masyarakat juga memegang peran kunci. Bagaimana? Memberikan dukungan moral dan emosional kepada korban, bukan malah menyalahkan. Melaporkan jika mengetahui kasus KDRT, karena diam sama dengan membiarkan kekerasan terus terjadi. Jadi itu menghapus stigma sosial bahwa korban bukanlah aib, tapi orang yang berani melawan ketidakadilan, mendorong budaya anti kekerasan mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga media sosial. Intinya itu masyarakat bisa menjadi pagar pelindung bagi korban atau malah menjadi tembok yang menghalangi keadilan. Masuk ke slide yang ketiga, keempat, yaitu regulasi dalam kasus ini. Ada beberapa regulasi penting yang mengatur kasus seperti ini. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam berumah tangga. Itu masuk di Undang-Undang PKDRT. Undang-undang ini mengatur bahwa korban KDRT berhak atas perlindungan, bantuan hukum, dan pemulihan. Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang memberikan hak kepada korban dan mendapatkan perlindungan dan bantuan dari LPSK. Selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT. Konvensi internasional seperti CEDAW, yaitu bisa disebut dengan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang sudah diratifikasikan oleh Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya soal pribadi. Ini adalah kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Seperti korban ini, NYS, hubungan pemerintah, masyarakat, dan sistem hukum yang berpihak kepadanya. Sekarang kita bersuara, ayo peduli, karena ketika satu perempuan terlindungi, maka semua perempuan terlindungi.
Ini dari video saya. Jika ada salah kata atau salah penyebut, mohon maaf. Terima kasih.